Yang kedua, prinsip pemikiran resmi Muhammadiyah atau perspektif tadi, paradigma berpikir kita. Muhammadiyah ini kaya. Yang pertama, pemikiran Kiai Dahlan itu lengkap sekali sebenarnya, biarpun jangan diukur dari sekarang ya. Kiai Dahlan itu dulu tidak sempat untuk merumuskan semua pemikiran karena dia memperbarui. Tapi apa yang ditulis oleh Kiai Hajid misalkan, 7 falsafah Kiai Dahlan, kemudian 17 pokok ayat Al-Quran yang dipahami oleh Kiai Dahlan. Nanti dibaca juga tulisannya Kiai Suja tentang perjuangan Kiai Dahlan. Kalau kita baca semua itu, di situ ada perbedaan karakter Muhammadiyah dari gerakan Islam yang lain. Sama-sama gerakan Islam, tetapi berbeda karakter dan identitasnya. Tidak apa-apa ada perbedaan karakter ini, tidak untuk istilahnya itu asobia. Pada prinsipnya sebenarnya banyak golongan mengaku kami ini tidak kasih nama Muhammadiyah, tidak kasih nama NU, tapi kami tetap namanya Islam. Ketika dia bilang Islam itu Islam menurut pahamnya, menurut madhabnya, menurut perspektif pemikirannya. Selalu ada hal yang berbeda. Juga misalkan ada yang bilang dengan hadis Nabi terbagi 73 golongan itu, lalu yang selamat cuma 1, tapi sering diklaim yang selamat 1 itu misalkan golongan kami karena kami yang mengikuti Nabi dan 3 generasi sesudah Nabi. Padahal di situ yang disebut dengan salafiyun, salafiyah, atau mereka yang akidahnya an-narziyah, itu nanti semua orang, semua golongan yang memang berusaha merujuk pada paham Nabi, yang paham Nabi itu juga komprehensif, luas, dan multi aspek, bukan hanya satu aspek. Nah, sering mengklaim seperti itu. Ini harus paham juga kita. Kemudian coba nanti dibuka langkah 17, kemudian ada mukaddimah, ada kepribadian, ada tadi disebut kita, ada kemudian pedoman hidup Islami, lalu terakhir itu kan ada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, lalu di Makassar ada negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah, bahkan tahun 2002 ada dakwah kultural, di Bali di Bengkulu ada risalah pencerahan. Kalau ingin memahami pemikiran Muhammadiyah atau ideologi Muhammadiyah dalam perspektif pemikiran yang khas, baca semuanya. Tapi ada lags. Bahkan di kalangan sebagian kita, saya juga masih terus harus belajar. Merasa sudah mapan jadi pimpinan, sudah merasa paham karena dulu pernah di Darul Arqam, Baitul Arqam, bahkan pernah mungkin di Ortom, tetapi tidak membaca pemikiran-pemikiran itu secara komprehensif. Akibatnya apa? Yang muncul pandangan pribadi juga. Yang paling sederhana, coba nanti Pak Yatman mungkin bisa sering mengambil contoh yang ada di wilayah kepribadian. Luar biasa loh itu pemikiran kepribadian Muhammadiyah, berisi 10 poin. Itu yang kita sebut kalau kita sekarang berkembang dalam pemikiran Islam wasatiyah. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu merupakan wujud dari karakter Muhammadiyah yang wasatiyah, yang tengahan dalam memandang dunia dan akhirat, tengahan dalam memandang politik, ekonomi, budaya, tengahan dalam bersikap. Kita ini jangankan dalam kehidupan muamalah duniawiyah, di Matan kan disebut bahwa pandangan keislaman kita itu mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Jangankan dalam muamalah duniawiyah, dalam prinsip akidah ibadah saja itu kan ada dimensi rukhsah, ada dimensi fleksibilitas.
yashiru wala tu'ashir gitu kan. Itu dalam prinsip ibadah saja kan ada prinsip itu. La dororo wala diroro gitu ya. Jangan berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, prinsip-prinsip tawasud ini menjadi bagian dari karakter Muhammad. Bahkan di poin terakhir itu kan, poin ke-10, Muhammadiyah itu dalam melakukan kritik terhadap sistem pun itu harus dengan bijaksana. Bijaksana itu tidak berarti lemah, tegas, dan itu juga amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan argumen yang kuat, tidak harus dengan kata-kata yang sifatnya itu menghantam personal gitu ya, apalagi dengan aura kebencian dan ketidaksukaan, tetapi dengan kalimat-kalimat yang memang hikmah, mau'idhah, wazadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu kepribadian Muhammadiyah. Tapi kan yang sering muncul kecenderungan orang per orang. Akibat kecenderungan orang per orang, lalu justru yang berada dalam prinsip kepribadian dianggap lemah, dianggap menjual prinsip. Padahal itu soal cara. Latar belakang kenapa kepribadian itu dirumuskan kan sudah jelas. Saat itu Muhammadiyah ada di Masyumi, ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya. Apa? Akibat dari Masyumi itu urusan-urusan dakwah di masyarakat, urusan amal usaha terbengkalai. Kemudian kecenderungan lainnya, para pimpinan aktivis Muhammadiyah ngelola organisasi itu seperti ngelola partai politik. Nah, gitu. Nah, ini sudah mulai masuk ke kita sebenarnya secara tidak. Tapi di kepribadian itu, maka dirumuskanlah kepribadian agar nanti para pimpinan, kader, dan anggota Muhammadiyah di dalam bermuhammadiyah itu mengikuti prinsip tawasudnya kepribadian Muhammadiyah.